ketika membahas tentang perjalanan panjang umat Islam di Indonesia, Pak Kunto membagi ada beberapa periode, yaitu periode pra-kemerdekaan, kemudian periode era kemerdekaan, dan kemudian pasca, ketika kemudian umat harus dituntut untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Nah, ketika kemudian membahas tahapan-tahapan perkembangan sejarah umat tadi, Pak Kunto mengambil 3 nama yang dia sebut sebagai tokoh-tokoh yang menjadi tonggak perjalanan sejarah umat Islam di Indonesia. 3 tokoh tersebut adalah Haji Umar Said Tjokro Aminoto, kemudian Muhammad Natsir, dan juga B.J. Habibie. Apa yang menjadi tolok ukur, parameter dari pemilihan itu dapat kita lihat dari skema yang dibuat oleh Pak Kunto di yang halaman 2, Mas, yang apa? Yang pertama, posisi umat ketika pada masa kolonial, mayoritas umat Islam itu ada pada posisi sebagai wong cilik. Kemudian Pak Tjokro Aminoto itu unik karena Pak Tjokro Aminoto ini adalah keturunan seorang priyayi. Jadi ayahnya seorang pegawai pemerintah Belanda, seorang ambtenar, Raden Tjokro Aminoto, dan kemudian Pak Tjokro ini lahir pada tanggal 16 Agustus 1883 ini, itu namanya juga ada nama priyayinya, yaitu Raden Mas, ya. Raden Mas Umar Said Tjokro Aminoto. Menarik, ada nama Jawanya Tjokro Aminoto, ada Umar Saidnya yang merupakan nama Arab, karena meskipun beliau priyayi, dia Pak Tjokro ini punya darah pesantren. Beliau keturunan dari Kiai Hasan Besari dari pondok pesantren Tegal Sari yang ada di Ponorogo. Ya, kemudian ketika kecilnya ini, Pak meskipun anak priyayi, itu Pak Tjokro juga mengalami masa pendidikan di pesantren Tegal Sari milik kakeknya. Ya, kemudian pesantren Tegal Sari ini juga dikenal melahirkan seorang pujangga Jawa yang kenamaan, yaitu Raden Ngambeyi Ronggowarsito. Nah, nanti kemudian Pak Tjokro ini memimpin syarikat Islam, kemudian beliau dikenal sebagai orator yang punya basis massa cukup luas, sehingga beliau dikenal sebagai raja tidak bermahkota, itu julukan untuk Pak Tjokro. Ya. Kemudian nanti ada fase kedua, di mana sudah masuk sebagai warga sudah berdiri pemerintah Republik Indonesia, maka umat Islam berposisi sebagai warga negara. Nah, dalam memimpin umat Islam sebagai warga negara itu satu tokoh yang cemerlang, yang mampu membentuk wacana-wacana yang bagaimana umat Islam dengan sistem hidup lama yang masih berdasarkan pada kerajaan, feodalisme, dan sebagainya masuk ke dalam sebuah negara modern yang bernama Indonesia. Nah, Pak Natsir ini mampu untuk membangun jembatan itu, memberikan rumusan-rumusan kepada umat Islam untuk bagaimana menjadi warga negara dari sebuah negara Indonesia yang modern. Nah, nanti kemudian setelah pergulatan panjangnya, ketika umat Islam cukup tertatih ketinggalan dengan umat-umat lainnya, nanti periode 1908 pertengahan 1980-an sampai akhir itu mulai muncul kelas menengah Muslim yang kemudian melahirkan satu tokoh besar, yaitu B.J. Habibie. Nah, nanti akan coba kita kupas satu persatu mengapa kemudian Pak Tjokro Aminoto ini dipilih oleh Pak Suharto untuk menjadi tonggak dari sejarah umat Islam Indonesia pada masa kolonial. Kita lihat next. Ini menariknya bagaimana syarikat Islam, ya, syarikat Islam itu mampu menjadi perekat tokoh-tokoh Indonesia dari berbagai wilayah. Jadi dia itu mampu menembus batas-batas suku, kemudian batas-batas primordialisme, batas-batas feodalisme, gitu ya.
Tidak hanya wong cilik, nanti banyak tokoh-tokoh dari kalangan priayi yang juga bergabung dengan SI. Kemudian banyak kultur ya, ada kultur Jawa, kultur Sumatera, bahkan banyak juga dari kalangan abangan. Seperti salah satu tokoh utama SI yang dikenal sebagai Raja Mogok. Jadi buruh-buruh itu pada masa lalu kalau sudah Raden Mas Suryo Pranoto yang memerintahkan untuk mogok, maka mereka akan patuh dan taat. Bahkan kemudian Syarikat Islam itu mampu menggabungkan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berpaham modernis, ya reformis, yang garis pemikirannya nanti mengacu kepada Muhammad Abduh, kemudian dengan Kiai Haji Yainal Arifin yang merupakan salah satu tokoh tarekat yang merupakan ciri keagamaan kaum tradisionalis, gitu ya. Dan juga ras, karena kemudian tidak hanya orang Jawa saja yang menjadi anggota Syarikat Islam, tetapi juga ada dari kalangan orang Arab yang menjadi anggota Syarikat Islam. Ini menarik karena pada saat itu kita tahu kalau kita baca sejarah, rata-rata organisasi kemudaan itu masih berasaskan kedaerahan. Jadi belum ada selain Syarikat Islam, organisasi-organisasi pemuda atau organisasi pergerakan yang dia sifatnya nasional. Seperti misalkan kalau kita lihat Budi Utomo itu ya hanya untuk orang Jawa dan Madura, itu pun hanya dari kalangan priayi. Kemudian ada Jong Celebes, Jong Sumatera dan Bon, ya Jong Java dan sebagainya. Tetapi Syarikat Islam itu pada tahun 1916 itu sudah mempunyai anggota sejak dari Aceh sampai ke Maluku. Nah, ini tentu sebuah terobosan yang luar biasa. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat bagaimana Syarikat Islam itu akhirnya mampu membentuk sebuah organisasi yang bersifat lintas suku, lintas ras, ya, kemudian lintas feodalisme sosial, hierarki sosial, itu karena memang gerakan Syarikat Islam ya itu banyak dirumuskan, banyak terpengaruh oleh gerakan-gerakan para mahasiswa dan pemuda Indonesia dan juga orang-orang Indonesia yang melakukan jemaah haji ke Mekah, Madinah. Nah, ini menarik dalam catatan Yamahsyari Dhofir di next kita dapat melihat ketika Sunuk Horgrons itu menyamar sebagai seorang Islam dan kemudian dia berhasil melakukan perjalanan haji, dia tinggal di Mekah dan Madinah selama 6 bulan, dia mendapati kenyataan yang cukup mengagetkan karena ternyata di Mekah itu jumlah mahasiswa asal Indonesia, dulu tentu saja belum ada Indonesia, ya asal Nusantara yang tinggal di Mekah itu mencapai 5.000 orang. Lah angka 5.000 orang itu pada saat itu berarti 50% mahasiswa asing yang ada di Saudi Arabia itu berasal dari Indonesia. Hal ini dipicu karena pada saat itu terusan Suez sudah dibuka sehingga perjalanan haji itu menjadi lebih singkat waktunya. Sehingga saat itu mulailah berbondong-bondong orang Indonesia untuk melakukan ibadah haji di Mekah, kemudian banyak anak-anak mudanya yang kemudian menuntut ilmu di Mekah. Ada satu hal yang menarik di next, kita dapat melihat dalam satu buku yang ditulis oleh Buya Hamka, judulnya Kenang-kenangan Hidup. Ini buku yang menurut saya sangat fenomenal. Mengapa? Karena di dalam buku ini Buya Hamka menceritakan tentang dirinya, ya, bercerita tentang dirinya, jadi semacam memoir. Buya Hamka bercerita bagaimana pada saat beliau menuntut ilmu di Mekah, mereka Buya Hamka banyak bertemu dengan tokoh-tokoh dari berbagai suku dan dari berbagai negara. Jadi yang mengenalkan Buya Hamka pada suku-suku yang beragam, suku-suku lain di Nusantara itu adalah pada saat beliau di Mekah, ya, ketemu dengan sesama orang Minangkabau, kemudian ketemu dengan yang bermarga Al-Asy dari Aceh,
Al-Batawi dari Betawi, kemudian Al-Banjari dan sebagainya. Selain itu juga bertemu dengan para pelajar dari berbagai belahan dunia lain. Ada dari Al-Afghani, Ad-Dehlawi, Al-Hindi, Al-Kurdi, Al-Yamani dan sebagainya. Sehingga pada saat itu Mekah itu menjadi semacam epicentrum dari gerakan pan-islamisme, ya, gerakan pan-islamisme yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa-bangsa Islam dari cengkraman kolonialisme Barat. Kenapa? Karena pada saat itu memang bangsa Islam itu sudah secara de facto itu sudah berdiri sendiri karena bahkan pada wilayah-wilayah yang tadinya merupakan satu entitas politik kekhalifahan itu pun sudah tidak ada kemampuan dari Turki Utsmani untuk melindungi wilayahnya sehingga Mesir itu bisa ditaklukkan oleh Perancis, Aljazair ditaklukkan oleh Perancis, ya, kemudian beberapa wilayah Arab itu ditaklukkan oleh Inggris dan berbagai negara Barat yang lainnya. Nah, orang-orang terjajah dari berbagai banyak bangsa inilah yang kemudian berkumpul di Makkah, Madinah, dan kemudian menyerukan perlawanan terhadap kolonialisme. Gerakan ini dikenal dengan gerakan pan-islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ya, sehingga kita dapat melihat ada satu di dalam buku Islam Jawa di era kolonial, Nancy Florida bercerita ada sebuah novel yang terbit di Belanda, judulnya bukan The Dark Force, ini keliru, The Hidden Force atau kekuatan tersembunyi, yaitu dia di dalam novel tersebut diceritakan bagaimana suasana stasiun di Yogyakarta, stasiun Tugu Yogyakarta, yang pada saat itu akan dikunjungi oleh satu tokoh penting dari pemerintah kolonial, seorang gubernur jenderal yang akan mengunjungi Yogyakarta. Beliau gubernur jenderal ini ada di gerbong pertama. Nah, di gerbong berikutnya itu juga ada rombongan orang Jogja dan Jawa Tengah yang baru pulang dari haji. Nah, sehingga suasana stasiun Tugu saat itu sangat luar biasa ramai. Ada banyak polisi Belanda berjaga-jaga, pejabat-pejabat Belanda juga ikut menyambut gubernur jenderal yang hendak datang mengunjungi Jogja. Di samping itu juga banyak orang-orang Jogja dan sekitarnya yang berkumpul di stasiun untuk menyambut kedatangan jemaah haji tersebut. Dan apa yang terjadi? Ketika kemudian kereta berhenti, rombongan pejabat Belanda itu turun, kemudian rombongan jemaah haji itu turun, orang-orang Jawa itu tidak memperdulikan sekitarnya ada polisi militer, ada pejabat Belanda, mereka berebut untuk mencium tangan jemaah haji yang baru pulang tadi. Nah, ini menarik. Bagaimana orang Jawa itu menjadi hilang ketakutannya, tidak jeri ketika berhadapan dengan polisi Belanda, dengan pejabat-pejabat Belanda, semuanya tidak dihiraukan, hanya sekedar untuk mereka dapat mencium tangan jemaah haji yang baru pulang dari Mekah. Sehingga oleh penulis novel disebut sebagai hidden force, bahwa ternyata meskipun Pangeran Diponegoro itu sudah berhasil dikalahkan, ternyata Islam itu masih merupakan sebagai pusat dari perlawanan orang Indonesia terhadap Belanda. Sehingga masih dalam buku yang sama, Kenang-kenangan Hidup, Buya Hamka bercerita bagaimana pada saat Buya Hamka menuntut ilmu di Mekah itu, kuota jemaah haji Indonesia itu sudah sangat besar. Istilahnya dulu dari Jawi. Jawi itu berarti masuk Malaysia juga, ya. Jazirah Jawi itu berarti ya seluruh Indonesia ini ditambah dengan Malaysia, Singapura, Brunei itu daerah Jawi. Patani itu semua daerah Jawi. Itu kurang lebih 64.000 orang. Dan di Mekah itulah
Buya Hamka juga dapat bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Ahmad Syukur dari Al-Irsyad, Abdul Hadi dari Muhammadiyah Pekalongan, Ahmad Tahir dari Syarikat Islam Pare, Munawar Khalil dari Muhammadiyah Kendal, ini salah satu ulama besar Muhammadiyah pada masa lalu. Beliau di dua organisasi, di Muhammadiyah dan di Berdis. Haji Misbah ya, PKI dari Solo, Haji Mas Darsin Prawiro Darso, Muhammadiyah Laweyan, Rasul Hamdi Sumatera Barat, dan dari Majelis Syuro Indonesia. Jadi memang waktu itu haji dan menuntut ilmu itu bukan sekedar berhaji dan sekedar mencari ilmu, tetapi juga merumuskan gagasan-gagasan perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Itu sebabnya kemudian penulis novel tersebut mengungkapkan Mekah itu tetap merupakan salah satu kekuatan tersembunyi ya, kekuatan tersembunyi, kekuatan perlawanan tersembunyi yang utama dari orang-orang Jawa. Nah ini menarik, misalkan kita dapat melihat dan pada saat Buya Hamka di Mekah itu pula lah Pak Cokro melakukan jemaah haji, ya melakukan ibadah haji, di mana kemudian setelah ibadah haji ini Pak Cokro Aminoto ini kalau dalam banyak buku yang saya baca itu kemudian mengalami fase hijrah, ditandai dengan apa? Pak Cokro Aminoto akhirnya melepaskan titel Raden Masnya dan dia kemudian hanya memakai nama hajinya saja, sehingga kemudian dikenal dengan nama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian Raden Masnya sudah tidak dipakai lagi, ya sudah tidak dipakai lagi. Ini kita dapat melihat bagaimana Islam itu betul-betul menjadi hidden force, ya kekuatan tersembunyi dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Itu misalkan kita dapat melihat dari salah satu tokoh utama, tokoh nasionalis utama dan tokoh bergerak utama yaitu Bung Karno, yang juga merupakan murid dari Pak Cokro Aminoto. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi dan di bagian awal-awal buku itu saya ingat betul bagaimana Pak Karno itu banyak sekali menyebut nama Islam dan gerakan Islam. Ya, judul bab pertama itu sudah menyebut tiga penggerak utama Revolusi Indonesia itu adalah Marxisme, nasionalisme, dan Islam. Jadi makanya PNI itu kemudian lambangnya banteng itu mengambil dari lambang Syarikat Islam. Awalnya lambangnya adalah banteng yang merupakan simbol perlawanan gitu ya. Dan kemudian dalam perkembangannya ketika Pak Karno itu menjalankan politik demokrasi terpimpin pun itu Pak Karno tetap menjadikan Islam sebagai salah satu tiang penyangga utama dalam pemerintahannya. Pak Karno ketika pidato pengukuhan Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri, beliau menyebutkan Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini adalah orang yang saya percaya karena saya tahu betul adalah bagaimana cara menjadikan agama sebagai unsur mutlak dalam nation building. Dan ini tidak main-main, meskipun pada masa demokrasi terpimpin ini Soekarno bermusuhan dengan kelompok Islam modernis, tetapi dalam perjalanannya pada masa demokrasi terpimpin inilah banyak terobosan-terobosan besar keislaman dilakukan oleh Pak Karno, seperti gerakan penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, undang-undang tentang pendidikan tinggi agama Islam dan sebagainya. Kemudian sosialisme Islam, ini Pak Cokro Aminoto. Dan ini menarik karena nanti kalau menurut Pak Kuntowijoyo gagasan sosialisme Islam ini tidak hanya berhenti pada masa Cokro Aminoto, kemudian yang menjadi pelanjut gagasan sosialisme Islam Pak Cokro Aminoto adalah sosok seorang Natsir, sehingga kata Pak Kunto, selain buku sosialisme Islam yang ditulis oleh Pak Cokro Aminoto, ada juga sosialisme Islam
yang ditulis oleh seorang ulama Syria, ulama dari Ikhwanul Muslimin Syria, yaitu Mustafa Asibai. Itu saya pernah punya bukunya, bilang itu sampai tahun 90-an buku karya Mustafa Asibai itu masih terus dicetak ulang terjemahannya di Indonesia. Nah, tadi disebutkan juga Buya Hamka bertemu dengan seorang tokoh komunis yaitu Haji Misbah dari Solo. Nah, ini menarik. Kalau saya membaca tentang Haji Misbah, saya masih berkeyakinan bahwa Haji Misbah ini seorang Muslim sejati. Hanya saja dia memakai komunisme itu bukan pada ideologinya, tetapi sebagai metode perjuangannya untuk melawan apa yang disebut oleh Haji Misbah sebagai musuh umat Islam. Yang pertama adalah feodalisme, kemudian yang kedua kolonialisme, yang ketiga kapitalisme, dan yang keempat kristenisasi. Nah, ini menarik. Kristenisasi masuk sebagai masuk sebagai perlawanan, ya, perlawanan PKI-nya Haji Misbah, ya, yang dilawan PKI-nya Haji Misbah. Nah, sehingga kita dapat melihat ketika kemudian kalau di masyarakat kita, coba next, sekarang ini masih terpolarisasi menjadi dua, antara kelompok nasionalis sekuler yang kemudian dengan kelompok nasionalis Islam. Kita dapat membandingkan bagaimana perbedaan cara memandang Indonesia. Kalau bagi nasionalis sekuler, Bung Karno ketika pidato di hadapan konstituante, dia menyatakan Indonesia itu terbentuk itu karena kita sudah punya entitas bayangan pada masa lalu, yaitu Sriwijaya dan Majapahit, yang kemudian itu direkonstruksi kembali menjadi Indonesia pasca kolonialisme. Islam belum pernah membentuk imaji tentang Indonesia yang sebesar ini. Demikian kata Bung Karno. Dan ini masih menjadi pendirian partai-partai nasionalis sekuler sampai sekarang, dan termasuk juga banyak para politisi Kristen. Ini saya ambil dari bukunya Dr. TB Simatupang, Iman Kristen dan Pancasila. Nah, berbeda dengan pandangan dari nasionalis sekuler dan pihak Kristen, Pak Syafrin Prawirinegara, dan ini juga merupakan keumuman orang-orang dari pergerakan nasionalis Islam. Dia menyatakan kalau tidak ada Islam, ya, maka negara itu tidak mungkin negara Indonesia tidak mungkin terbentuk meliputi ribuan pulau. Kenapa? Karena dalam sejarahnya misalkan antara Sumatera dengan Jawa saja musuhan. Sumatera pernah menguasai Jawa, yaitu ketika Sriwijaya Palembang di bawah dinasti Sailendra mendirikan Candi Borobudur di Jawa Tengah. Jadi yang mendirikan Candi Borobudur di Jawa Tengah itu bukan orang Jawa, tetapi orang Palembang yang menduduki Jawa. Yang kemudian nanti diusir keluarga Sanjaya, dia lari ke Campa, dan kemudian keluarga Sanjaya yang Hindu Siwa mendirikan Candi Prambanan sebagai pembanding dari Borobudur. Sehingga kalau tidak diatasi Islam, itu orang Sumatera, orang Jawa nggak mungkin untuk mau menyatu menjadi sebuah negara baru yang sama. Sehingga rata-rata kalau kita dapat lihat ada satu hal yang menjadi ciri dari nasionalis Islam, dari berbagai buku yang saya baca, entah dari Buya Hamka, Pak Natsir, dan sebagainya, yaitu nasionalisme Indonesia ini harus didasarkan pada nasionalisme yang sifatnya transetnik, tidak kepada Jawa sentris. Ya, sementara kalau nasionalis sekuler pandangannya bersifat Jawa sentris. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana syarikat Islam, ya, di next itu mampu membentuk semangat perlawanan terhadap sekat-sekat yang membatasi gerak masyarakat Jawa dan masyarakat Jawi, ya, Indonesia untuk bersatu. Yang pertama sekat feodalisme, gitu ya. Kemudian bagaimana orang asing di posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan dengan bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pak Cokro ini dengan suara baritonnya itu memimpin rapat-rapat besar untuk melawan
feodalisme ini. Yang pertama jalan feodalisme, kolonialisme, dan kapitalisme yang waktu itu diwakili oleh para pedagang Cina yang menguasai sampai ke pedesaan. Itu ya. Sehingga sampai untuk membahas, untuk memberangus feodalisme, itu ada gerakan Kromodipo, yaitu gerakan untuk berbicara dengan bahasa Jawa Ngoko, ya, tidak lagi dengan bahasa yang bertingkat-tingkat. Selain itu, Syarikat Islam juga memberdayakan para pedagang melalui koperasi. Jadi ada satu hal yang unik yang pernah saya baca di Syarikat Islam Semarang, bahkan pada saat itu sudah ada ketika Syarikat Islam membuat sebuah toko yang berdasarkan tadi dibuat oleh Koperasi Syarikat Islam tadi, itu sudah ada sistem member pada saat itu, keanggotaan. Sehingga kalau orang yang menjadi anggota dari toko Syarikat Islam tersebut, kalau dia sakit dia akan mendapat tunjangan gitu ya. Kemudian ada diskon khusus, ini pikirannya cukup maju. Sehingga diceritakan ada sebuah toko Cina di Semarang yang menjadi tidak laku ketika Koperasi Syarikat Islam ini tumbuh membesar. Sehingga akhirnya Cina tersebut dengan beberapa centengnya itu datang ke toko milik Syarikat Islam dan melakukan perusakan. Ini menarik, fenomena yang mungkin sekarang jarang dijumpai. Sehingga Syarikat Islam ini, kata Pak Gunto, mampu menjadi peletak dasar bagi nasionalisme Indonesia yang bersifat lintas. Tidak ada priayi dan tidak ada wong cilik, tetapi sama-sama warga negara. Tidak lagi ada Jawa, Sumatera, dan yang lainnya karena bersifat transetnik, banyak disatukan mereka dalam pergerakan-pergerakan antar suku yang ada di Mekah dan sebagainya. Dan kemudian juga bahkan Pak Cokro Aminoto ini secara khusus mencopot gelar Raden Masnya dan menyebutnya hanya dengan Haji saja. Sehingga disebutkan waktu itu Pak Cokro Aminoto juga sebagai bekerja sebagai pegawai pemerintahan Belanda ya. Sampai akhirnya kemudian untuk melakukan perlawanan itu dia memilih keluar dan menjadi orang bebas. Kehidupan ekonominya itu waktu itu jatuh sehingga mertuanya yang merupakan wakil Bupati Ponorogo ketika tahu menantunya itu kemana-mana menyerukan perlawanan terhadap Belanda, anti kepada feodalisme, anti pada para priayi dan sebagainya, sampai akhirnya Pak Cokro ini dipaksa untuk bercerai, berpisah dengan istrinya. Walaupun tidak bercerai tapi dipaksa untuk berpisah, padahal waktu itu istri dari Pak Cokro Aminoto sedang mengandung seorang anak. Gitu. Bahkan kalau dalam satu buku yang saya baca, yang ditulis oleh Sayyidah Mawani itu sampai mertua Pak Cokro itu hampir membunuh menantunya sendiri karena kemana-mana menyerukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang itu berakibat membahayakan jabatannya sebagai wakil Bupati Ponorogo. Ya. Kemudian dari Pak Cokro ke Pak Natsir. Ini menarik. Pertemuan Pak Natsir dengan Pak Cokro ini terjadi ketika Pak Natsir itu menyambut Pak Cokro Aminoto yang waktu itu hendak meninjau cabang-cabang Syarikat Islam yang ada di Jawa Barat, di di Jawa Barat, dan di sekitar Bandung. Waktu itu apa yang menarik Pak Natsir? Ketika Pak Cokro turun dari kereta api itu Pak Cokro membawa kasur lipat. Tentu hal ini aneh. Akhirnya Pak Natsir pun berkenalan dengan Pak Cokro dan kemudian beliau bertanya, Tuan, mengapa Anda membawa velvet atau kasur lipat? Dan kemudian Pak Cokro Aminoto menjawab sambil tersenyum kepada Pak Natsir, saya tidak mau menjadi beban bagi orang yang saya datangi. Maka dengan membawa kasur lipat, maka saya bisa menginap dimanapun, di masjid atau dimanapun. Ini kita dapat melihat bagaimana pemimpin besar yang disebut Raja Jawa tanpa mahkota dan oleh orang PKI dituduh melakukan korupsi. Ini luar biasa fitnahnya. Itu kemana-mana dia bawa kasur lipat sendiri karena tidak ingin merepoti orang atau cabang Syarikat Islam
yang akan dikunjunginya. Ya. Nah, Pak Natsir ini fase lanjutan. Ketika kemudian Pak Cokro ini berhasil menyatukan bangsa Indonesia sehingga bisa dikatakan pada awal pergerakan nasional, pergerakan melawan Belanda dari ideologi manapun itu tetap harus membawa Islam sebagai salah satu dari hal yang ditawarkannya kepada masyarakat. Karena kalau tidak membawa aroma Islam waktu itu tidak laku. Nah, ini berbeda nanti PKI akhirnya kemudian setelah kemerdekaan malah justru banyak memusuhi umat Islam dan nanti ideologi komunismenya sudah komunisme yang sifatnya kafah. Ya, jadi memang betul-betul banyak unsur anti Tuhannya. Apa yang kemudian khas dari Pak Natsir? Yang pertama ini adalah Pak Natsir itu melanjutkan gagasan sosialisme Islam dari Pak Cokro Aminoto. Nah, ini menarik ketika Pak Natsir waktu itu kelas 5 di HIS, waktu itu gurunya menyatakan bagaimana Belanda dengan pabrik gulanya itu mampu membawa kemakmuran bagi petani tebu di tanah Jawa. Nah, kemudian oleh Pak Natsir itu dibantah. Dia membuat satu makalah, disampaikan di depan kelas, dia menunjukkan bahwa ternyata sistem pertanaman tebu yang dilakukan oleh pabrik gula Belanda ini justru kemudian menjadikan petani sebagai buruh di lahannya sendiri, gitu ya. Yang nanti banyak diuntungkan itulah para bupati yang bertugas sebagai pengawas dari jalannya penanaman tebu, tanam paksa tadi. Ya. Kemudian ada satu gagasan dari yang khas dari Pak Natsir, yaitu menyatakan Pak Natsir bahwa Indonesia ini menganut sistem teistik demokrasi, jadi bukan demokrasi sekuler, demokrasi yang berketuhanan. Karena di situ ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Esa yang menjadi sila pertama yang kalau menurut Buya Hamka disebut sebagai urat tunggang Pancasila. Tetapi kata Pak Natsir, ketika Islam menjadi sebuah dasar dari sebuah negara, itu berbeda dengan negara teokrasi yang disangkakan Barat. Karena kalau di negara teokrasi itu di mana gereja itu menjadi dominan, gitu ya. Jadi teokrasi itu kan muncul ketika Romawi Barat runtuh, kemudian kepausan waktu itu menjadi kekuatan spiritual besar, di mana kekuatan politik itu kalah dibandingkan dengan kekuatan kepausan. Sehingga semua aspek kehidupan masyarakat itu diatur oleh gereja. Termasuk pandangan-pandangan sains dan sebagainya. Sehingga pada masa ketika teokrasi berjalan, Barat mengalami masa kegelapan yang disebut sebagai abad pertengahan. Mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-16. Kemudian Pak Natsir itu juga mampu menjadikan agama sebagai pelajaran wajib bagi murid-murid yang bersekolah di sekolah negeri. Ini sempat terjadi perdebatan panjang karena pada awalnya pihak sekuler menghendaki pelajaran agama itu hanya mata pelajaran pilihan, bukan mata pelajaran wajib. Tetapi kemudian Pak Natsir beserta tim Masyumi akhirnya mampu memenangkan perdebatan itu sehingga akhirnya pelajaran agama menjadi pelajaran yang wajib untuk siswa yang ada di sekolah negeri. Selain itu, Pak Natsir itu juga sangat mementingkan pembangunan SDM. Salah satunya adalah dengan cara ketika Pak Natsir mendirikan sekolah tinggi Islam yang akhirnya menjadi UII, gitu ya, di mana tokoh-tokoh Islam pada saat itu banyak muncul dari UII ini. Ya, ada Kasman Sikontemojo, Prawoto, Mangku Sasmito dan sebagainya. Dan perhatian Pak Natsir pada dunia pendidikan tinggi ini terus berjalan sampai beliau sepuh. Jadi gagasan Pak Natsir tahun 1970-an ketika waktu itu kampus menjadi sangat sekuler. Jadi kalau saya dengar cerita dari
tokoh-tokoh yang dulu kuliah di ITB pada tahun 60-an, 70-an itu tahun 60-an, 70-an itu menjadi mahasiswa yang kelihatan Islamnya itu malu. Ya mahasiswa itu harus sekuler karena sains itu bertentangan, tidak sejalan dengan agama. Mau sholat itu malu. Gitu ya. Itu sebabnya kemudian Pak Natsir kemudian membangun Masjid Salman ITB. Ya, Masjid Salman itu kan tidak terletak di dalam kampus, tapi di luar kampus. Dan kemudian waktu saya ke Magelang juga saya bertemu dengan Kiai Khalil Badawi. Kiai Khalil Badawi itu orang yang diutus Pak Natsir untuk menangani permasalahan keagamaan para perwira militer. Itu polanya juga sama. Pak Natsir mendirikan masjid di luar kampus Akmil, tapi masih di dekatnya. Yang itu kemudian ketika pas mahasiswa Akmil itu libur atau waktunya kosong, mereka banyak untuk bercengkrama, berbincang tentang keislaman dengan para tokoh yang ditugaskan Pak Natsir untuk mengenal itu. Dan itu dimulai ketika perubahan itu dimulai banyak ketika banyak orang anak-anak muda PII yang akhirnya masuk juga menjadi anggota militer, sehingga kemudian beberapa aturan yang dianggap memarginalkan Islam seperti ketika waktu subuh sudah harus apel dan sebagainya itu diubah untuk disesuaikan dengan pola-pola peribadatan dalam Islam waktu-waktunya. Generasi awal seperti Syafri, Prabowo, Muhdi, kemudian Kiflan itu mungkin masuk pada era itu, ya, anak-anak PII yang masuk ke Pak Natsir. Selain itu Pak Natsir juga fokus kepada bagaimana mengintegrasikan antara keilmuan umum dengan keilmuan agama. Sehingga melalui Pak A.M. Syafudin misalkan pada tahun 1980-an Pak A.M. Syafudin itu akhirnya menjadikan pesantren mahasiswa ulul albab gitu ya. Dan kemudian gagasan tentang pendirian masjid di kampus-kampus itu menggema dan akhirnya kemudian kampus yang tadinya steril dari kegiatan keagamaan itu akhirnya mulai banyak membangun masjid. Seperti kampus saya, Universitas Negeri 11 Maret, UNS Solo itu juga yang mencari lokasi untuk membangun masjid kampus itu Pak Natsir sendiri. Jadi Pak Natsir waktu itu diajak keliling oleh Pak Rektor untuk mencari tempat di mana masjid kampus UNS akan dibangun. Awalnya ditawari di tengah kampus, Pak Natsir menolak. Agak pinggiran yang sekarang jadi stadion, Pak Natsir juga menolak. Akhirnya Pak Natsir memilih sebuah lokasi yang di pinggir kampus, dekat dengan jalan, dekat dengan perkampungan. Dan ternyata ini punya peran strategis karena pada saat saya kuliah dulu, Pak Natsir ini masjid yang dibangun Pak Natsir ini juga diaktifkan tidak hanya oleh mahasiswa, tapi juga anak-anak kampung di sekitar kampus itu kalau ngaji semua ke masjid kampus, sehingga masjidnya sangat ramai waktu itu, gitu ya. Itu peran Pak Natsir dalam pendidikan tinggi. Sehingga ini dapat dirasakan manfaatnya itu ketika mulai tahun 1985, 1990-an. Jadi Orde Baru itu lahir di mana umat Islam yang dia punya pendidikan tinggi itu terbatas sekali jumlahnya, ya. Rata-rata paling SD, SMP, ya, SMA atau yang paling banyak lulusan pesantren. Sehingga karena Orde Baru ini menginginkan sebuah negara modern yang dijalankan oleh para teknokrat, mereka banyak merekrut orang-orang alumni dari perguruan tinggi itu. Sehingga kemudian Orde Baru awal itu diwarnai dengan overpopulasi, kalau menurut Dr. Abdul Aziz Taba, overpopulasi pihak Kristen dan Katolik, karena merekalah yang merupakan orang yang paling banyak lulus dari pendidikan tinggi umum, gitu ya. Sementara umat Islam jumlahnya masih sedikit, sehingga terjadi overpopulasi Kristen dan Katolik di birokrasi dan juga di militer, dan itu masih bertahan sampai sekarang sisa-sisanya. Akan tetapi dengan integrasi antara kampus umum
dengan masjid kampus, dengan pesantren yang dalam masjid kampus tadi, dalam wujud pembinaan di masjid kampus tadi atau pesantren-pesantren mahasiswa. Akhirnya mulai tahun 1985 itu umat mulai memetik hasil karena kemudian di kalangan umum umat terjadi mobilitas di mana kalangan wong cilik, kalangan orang-orang dari ekonomi biasa, kalangan petani itu akhirnya banyak yang terdidik dalam pendidikan tinggi dan akhirnya mereka banyak menjadi birokrat, banyak masuk juga ke dalam tubuh militer sehingga secara perlahan terjadi proses islamisasi yang akhirnya makin meluas, makin membesar sehingga Orde Baru itu juga mengubah pola pendekatannya kepada umat Islam yang tadinya antara tahun 1967 sampai 1981 itu bersifat antagonistik, ya lebih banyak bermusuhan. Kemudian mulai tahun 1986 itu menjadi akomodatif, di mana antara umat Islam dengan pemerintah Orde Baru itu terjadi kerjasama yang cukup erat. Karena tadi memang di birokrasi maupun di militernya itu sudah banyak alumni-alumni dari universitas umum yang punya latar belakang keislaman yang cukup baik. Itu yang sehingga kalau kata Pak Kuntowijoyo dari masjid kampus inilah nanti terjadi islamisasi yang sifatnya vertikal. Nanti setelah 10 tahun pasca lulus sudah ada banyak yang menjadi kasubag ya atau kepala dinas atau yang lainnya yang diharapkan nanti mereka lah yang akan menjadi warna baru dari birokrasi Indonesia di masa yang akan datang sehingga warna Islam itu mulai kelihatan. Nah, kemudian kata Pak Kunto yang terakhir adalah sosok Habibie. Habibie ini menarik karena kemudian kalau di era Pak Natsir umat ini masih terbelah antara tradisionalis dengan modernis yang kalau di sektor keagamaan itu banyak rame, ya kemudian antara nasionalis yang sekuler dengan nasionalis Islam gitu ya, terdikotomi dengan bagus, terdikotomi dengan jelas, maka Habibie ini kata Pak Natsir adalah orang baru yang terlepas dari beban sejarah pendikotomian itu. Karena Habibie ini tradisionalis juga bukan, modernis juga bukan. Gitu ya. Sekular juga tidak, gitu ya. Tetapi tumbuh dari partai Islam juga tidak. Sehingga dia mampu menjadi penghubung dari banyak pihak yang selama ini terkotak-kotakkan. Dan kemudian Habibie juga mengubah bagaimana pola perjuangan umat Islam itu harus diubah dari hal-hal yang sifatnya itu istilahnya heroik ya, penuh semangat, takbir Allahu Akbar ya, kemudian demo, gerakan massa itu berubah menjadi umat yang unggul secara kualitas sumber daya manusia. Karena front umat ini sekarang yang dihadapi itu bukan front dari umat lain, tetapi adalah bagaimana berhadapan dengan problem-problem keumatan seperti kesenjangan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya. Sehingga umat Islam itu harus mampu membentuk wajah barunya, yaitu orang yang mempunyai sumber daya manusia unggul, dia punya keuletan, ketelitian, ketekunan sehingga dia mampu memenangkan kontestasi dalam kehidupan ini. Nah, dapat kita lihat bagaimana kalau menurut Abdul Aziz Taba relasi Islam dengan Orde Baru itu dibagi menjadi 3 bagian. Antagonistik ketika bermusuhan, berhadapan-hadapan, kasus komando jihad, kasus Talang Sari, Haur Koneng, dan sebagainya, itu ada pada periode antagonistik dan resiprokal kritis. Resiprokal itu sudah mulai ada dialog, tetapi belum bersahabat, gitu ya. Karena kita tahu waktu itu Pak Natsir itu meskipun mendapatkan represi yang luar biasa dari Orde Baru, tetapi Pak Natsir tetap tampil elegan menyampaikan kritik-kritiknya secara langsung. Misalkan ketika beliau bergabung dengan kelompok petisi 50. Nah, barulah nanti pada tahun 1986 yang ditandai dengan naik hajinya Presiden Soeharto, itu kemudian relasi antara umat Islam dengan
pemerintah Orde Baru itu mulai mendekat ramah. Tetapi ini kelompok Islam modernis, kalau kelompok tradisionalis di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid itu masih tetap mempertahankan kekritisannya terhadap Orde Baru. Sehingga kemudian kita dapat melihat pada akhir Orde Baru inilah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mulai berpihak pada umat Islam, gitu ya. Ada pelarangan judi, ada membolehkan pakaian jilbab, tentang undang-undang peradilan agama, tentang RUU Sisdiknas, ya, kompilasi hukum syariah, ada tentang badan amil zakat infak sodako, penghapusan SDSB, pembentukan Bank Muamalat Indonesia dan sebagainya. Sehingga ini menariknya Habibie karena dia orang yang tidak feodal, maka ketika dia menjadi pemimpin itu tidak lagi menjadi pemimpin tunggal. Kalau dulu di Indonesia ini kan yang dikenal tadi ketokohan seorang pemimpin tunggal. Jadi dulu ada Pak Cokro, ya, kemudian ada Bung Karno, setelah itu ada Pak Harto, ya. Kalau Habibie menempatkan tidak seperti itu. Dia kadang-kadang juga menjadi leader, tapi dia kadang-kadang juga menjadi fasilitator. Sehingga waktu itu beliau tidak kebingungan ketika harus berhadapan dengan sesama Muslim yang punya pandangan politik lain, seperti Kiai Abdurrahman Wahid. Jadi itu 3 tonggak perjalanan umat Islam menurut Pak Kunto Wijoyo, masing-masing punya khasnya sendiri. Pak Cokro yang hidup di era kolonial, kemudian Pak Natsir yang hidup pada awal kemerdekaan, bagaimana mengubah umat yang tadinya bergerak melawan penjajahan menjadi warga negara yang harus bekerja keras, dan era Pak Habibie di mana Indonesia itu warganya sudah menjadi warga negara global, maka mau tidak mau kalau ingin bertahan hidup itu dia harus punya kemampuan sumber daya manusia yang bagus. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Monggo saya serahkan kepada Mas Ustadz Tino Wardani sebagai moderator. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini selanjutnya adalah ada pertanyaan Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada 1 ya. 1 pertanyaan yang pertama ada kesan lah ya. Masya Allah, semoga pahala jariah mengalir terus untuk para mujahid Islam di Indonesia, wabil khusus Pak Cokro dan Pak Nasir. Kemudian pertanyaan dari Pak Sugeng ini saya bacakan. Pak Ustadz, mohon izin bertanya bahwa dalam era yang sekarang kita sebut lebih modern, di mana kebanyakan orang bersifat pragmatis, istilah penjajahan, kapitalisme, penindasan ekonomi, bentuknya tentunya lebih modern pula. Kalau Islam dan organisasinya zaman dahulu menggunakan agama sebagai kendaraan untuk tujuan-tujuan nasionalisme bangsa, misalnya mengusir penjajah, kalau sekarang nasionalisme kebangsaan berkembang menjadi khilafah. Mungkin seperti khilafah umat Kristiani yang menjadikan paus sebagai pemimpin lintas agama yang bisa mempengaruhi suatu negara. Nah, pertanyaannya, apakah khilafah Islam masih bisa dipergunakan sebagai kendaraan untuk masuk surga? Kalau dahulu nasionalisme difatwakan sebagai akidah. Mati karena membela negara adalah mati syahid gitu ya kira-kira. Nah, dalam terminologi antropologi dan kebudayaan, apakah khilafah Islam dapat dianggap sebagai bagian dari akidah? Terima kasih Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Iya, jadi gini, kalau saya baca di bukunya Buya Hamka yang Kenangan Hidup itu kan beliau bertemu dengan orang-orang berbagai suku yang akhirnya jadi satu negara, tapi juga beliau bertemu dengan orang-orang yang berasal dari orang yang sekarang menjadi wilayah lain. Kalau Yayuddin Sardar itu tidak menyebutnya sebagai khilafah, tetapi umat Islam itu senasionalis apapun umat Islam itu dia punya gagasan ummah. Ummah itu berarti persatuan umat Islam sedunia meskipun berbeda negara. Sedangkan kalau khilafah itu lebih identik dengan institusi dari sebuah imperium besar
imperium besar yang sifatnya transnasional, tetapi dia itu terpusat, pemerintahnya itu dipegang oleh satu orang. Terakhir mungkin imperium itu adalah Turki Utsmani, walaupun pada masa Utsmaniyah itu pun entitas politik umat Islam itu, kalau menurut Profesor Ali Hasmi itu sudah tidak tunggal lagi, karena ada Turki Utsmani yang di Istanbul, ada Mughal yang ada di India, kemudian ada kerajaan Aceh ya yang ada di Melayu, kemudian Maghribi yang ada di mana? Di Afrika dan di Maroko ya, dan kemudian ini yang ada di Persia, dinasti Syiah itu ada 5. Ya, ada 5 imperium besar, dan itu kekuatan pemerintahnya juga berbeda-beda. Hanya saja pemimpin dari kekuatan politik Islam waktu itu adalah Turki Utsmani, sehingga gelar khalifah itu dipakai oleh Turki Utsmani, sedangkan pemerintah-pemerintah yang lain yang kecil-kecil tetapi berdiri sendiri itu memakai gelar sultan. Tapi sifatnya itu bukan sifat kesatuan administratif, tidak, hanya kesatuan semacam persekutuan ya kalau sekarang itu ya, ada NATO dan sebagainya, persekutuan 5 kekuatan politik besar umat Islam itu dipimpin oleh Utsmaniyah. Tetapi itu pun pada waktu itu ketika Utsmani itu masih berdiri dan berjaya, itu dia tidak bisa menyatukan wilayah Islam yang sangat luas itu menjadi satu entitas kekuatan politik saja, tidak bisa. Apalagi sekarang, sehingga yang lebih tepat, saya lebih sepakat pada pendapatnya Yahudin Sardar, yaitu gagasan tentang ummah. Karena umat Islam itu secara realitas sudah terpecah menjadi berbagai negara, tetapi ketika gagasan ummah ini masih ada, maka wilayah-wilayah Islam sesama negara Islam itu harus mampu menjalin kerjasama yang baik dan bekerjasama dalam banyak hal. Perwujudan gagasan Sardar ini sebetulnya ada di Oki itu, walaupun karena mereka lemah secara politik, akhirnya kemudian tetap menjadi negara yang subordinat, di mana saat ini satu-satunya mungkin yang menjadi penguasa politik dunia ya Barat, dan sekarang ditambah Cina yang sudah mulai mengancam. Tapi umat Islam betul. Tapi gagasan tentang ummah ini masih harus dipelihara. Itu sebabnya nanti ketika menjelaskan tentang politik luar negeri, Pak Natsir mengatakan merumuskan tentang konsep politik bebas aktif, karena meskipun warga negara Indonesia, tetapi umat Islam Indonesia itu harus tetap aktif untuk menciptakan perdamaian dunia di manapun berada, ya, mendukung perdamaian dunia itu di manapun berada, sehingga konsep politiknya bebas aktif. Jadi kalau menurut saya yang lebih real sekarang, Pak, itu gagasan tentang ummah. Bagaimana misalkan relasi Indonesia dengan Malaysia yang kalau di media itu banyak kontestasi dan konfrontasi, itu harus diubah, karena kita serumpun, warga serumpun sesama orang Melayu Islam, ada Malaysia, ada Brunei, di Singapura juga ada, di Patania itu ada. Bagaimana kemudian koalisi kerakyatan sesama umat, koalisi keumatan lintas negara ini harus mulai dihidupkan. Jadi memang berbeda. Nanti kalau gereja lain, Pak. Kalau gereja itu nanti bukan khilafah, itu organisasi keagamaan. Jadi kalau Katolik itu sebetulnya seperti Muhammadiyah gitu ya. Dia punya cabang-cabang di seluruh dunia. Gereja seperti itu. Tapi kalau di sistem keagamaan Kristen, memang aliran gereja itulah menjadi agama. Gitu. Jadi orang Kristen itu hanya boleh ikut pada satu aliran gereja. Misalkan orang Katolik, ya dia ikut gereja Katolik. Jadi kalau seperti Katolikan itu tidak bisa disebut seperti kekhilafan, karena dia hanya mengurusi masalah-masalah spiritual. Berbeda dengan gereja Katolik pada abad pertengahan yang juga mengurusi masalah politik, sosial secara langsung. Jadi itu, Pak, lebih realistis gagasan tentang keumatan, ya, gagasan ummah. Nah, ini kalau baca pemikirannya Yahudin Sardar.
Tapi Ustaz, kemudian ini ada pertanyaan, ada 2 lagi pertanyaan ternyata Ustaz, tambah. Ya, ya. Pertanyaan yang selanjutnya, dalam era modern saat ini, organisasi atau kelompok Islam mana yang lebih strategis, Ustaz? Apakah bersifat politis, agamis, syariat ibadah, ekonomis, atau pendidikan, Ustaz? Ya, ini menariknya. Islam itu menjadikan organisasi itu sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan. Jadi organisasi, makanya disebut sebagai organisasi dakwah. Beda dengan gereja. Kalau gereja itu organisasi agama. Saya jelaskan sedikit perbedaannya. Kalau di Kristen, beragama itu harus ikut kepada gereja. Jadi orang tidak bisa menjadi Kristen tanpa dia menjadi anggota sebuah gereja. Harus jelas. Dia Kristen Katolik atau Kristen Protestan, Protestannya harus jelas mana, gereja Kristen Jawi, HKBP atau Pantekosta dan sebagainya. Itu makanya di Kristen gereja adalah agama itu sendiri. Ya, beragama berarti menggereja. Dan kemudian karena beragama menggereja, maka gereja itu akhirnya mengurusi banyak hal. Ya, kalau Katolik ya punya yayasan pendidikan Katolik, punya rumah sakit Katolik dan sebagainya. Tapi itu berada di bawah satu naungan organisasi yang sama. Nah, bedanya kalau di Islam itu tidak boleh ada pembagian keagamaan aliran gereja berdasarkan organisasi seperti kalau di Kristen. Jadi tidak bisa di Islam itu Muhammadiyah punya pendetanya sendiri, NU punya pendetanya sendiri, itu nggak bisa. Karena basis dari umat Islam itu adalah keilmuan. Ya. Jadi organisasi itu hanya berfungsi untuk membantu mewujudkan beberapa hal dari aspek keumatan saja. Misalkan begini, pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan hidup, itu misi Katolik banyak membangun rumah sakit, sekolah, dan juga panti asuhan yatim atau jompo. Maka Muhammadiyah juga menjalankan hal itu. Ya. NU banyak mengurusi pendidikan untuk menciptakan santri, mempersiapkan para ulama dan sebagainya. Tetapi orang NU, orang Muhammadiyah itu bisa beririsan. Jadi tidak harus orang NU itu hanya semuanya mengikuti NU saja, orang Muhammadiyah semuanya mengikuti saja, tidak bisa. Mayoritas umat Islam itu umat yang tidak ikut kepada salah satu organisasi yang ada. Sehingga sah misalkan, secara fikih, secara akidah, saya ngajinya ke Kiai NU. Kemudian kalau untuk manajemen pendidikan, belajar tentang bagaimana menata rumah sakit, itu atau belajar mempunyai usaha, saya belajarnya ke Muhammadiyah, itu sah. Ya, kalau di Kristen tidak bisa. Kemudian ada lagi organisasi yang bergerak di bidang lain. Misalkan sekarang banyak bermunculan organisasi-organisasi filantropi yang mengurusi zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan umat. Nah, ini sah saja. Misalkan dalam dompet duafa Republika itu ya ada orang NU-nya, ada orang Muhammadiyahnya, ada orang Persisnya. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan kalau dalam Islam mana lebih enak, mana lebih enak ikut Muhammadiyah atau NU dan sebagainya, karena Islam tidak mengenal yang seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau untuk masyarakat perkotaan misalkan lebih cocok dengan kultur keagamaan Muhammadiyah yang ritus-ritusnya itu simpel, ibadah yang ada dalilnya saja, sunahnya atau ibadah sunnah yang ada dalilnya, sementara tradisi-tradisi karena orang kota itu sudah sibuk, tidak mungkin lagi dia akan sholawatan sampai jam 10 malam sebagaimana di kampung-kampung. Sementara kalau orang kampung itu banyak butuh karena kegiatannya banyak, sifatnya itu komunal bersama, maka tradisi-tradisi yang sifatnya komunal pun di kampung itu masih hidup sampai sekarang. Sehingga orang kampung banyak yang lebih cocok dengan tradisi keagamaan Nahdliyin. Tetapi seiring dengan perkembangan mobilitas manusia yang tinggi, informasi yang tinggi, ini tidak berbeda lagi juga karena di kampung ada orang Muhammadiyahnya, di kota pun ada orang NU-nya, dan ketika mereka ke masjid itu masih sah. Orang NU makmum kepada orang Muhammadiyah makmum kepada orang NU dan sebagainya, itu masih sah.
Jadi tidak bisa diperbanding-bandingkan. Nah, yang paling penting sekarang kalau menurut saya adalah yang kurang dari umat Islam adalah riset keumatan. Umat Islam ini kan kalau kita lihat terbanyak itu ada di beberapa sektor. Ada pedagang informal, petani, nelayan, buruh pabrik, dan sebagainya. Tetapi kita lihat berbeda dengan para ulama dulu, kalau Pak Cokro Amintoto ngurusi pemogokan buruh, Kiai Haji Ahmad Dahlan ngurusi orang-orang sakit, ngurusi pendidikan umum formal, Kiai Hasyim Asy'ari ngurusi pendidikan keagamaan, ya, ada pendirian panti asuhan. Sekarang ini umat ini seperti tidak punya acuan kalau ketika akan memberdayakan umat Islam itu harus dimulai dari mana dan kondisi umat bagaimana, karena sepanjang saya ngaji ke banyak pihak, kemudian buku-buku yang saya kumpulkan, saya minim sekali menemukan pembahasan umat Islam yang ada di sektor buruh, ya, bagaimana pemberdayaan umat Islam yang ada di sektor pertanian, nelayan, dan sebagainya. Kalau buku-buku karya misionaris dan karya gereja yang berkisah tentang bagaimana pemberdayaan gereja untuk petani, pemberdayaan gereja kepada anak-anak jalanan, saya malah banyak nemui Pak, dan saya mulai koleksi. Tetapi buku yang dikarang oleh cendekiawan Islam yang berkaitan dengan buruh, nelayan, dan sebagainya sekarang tidak ada. Nah, untungnya saya itu hidup tahun 90-an di mana waktu itu Pak Amin Rais banyak menulis tentang masalah politik keumatan, Pak Kunto Wijoyo banyak menulis tentang fenomena sosial. Kemudian ada Pak Said Tuhulelei, itu tokoh Muhammadiyah yang memang terjun ke desa-desa untuk memberdayakan kelompok tani dan nelayan. Itu saya masih nemui era itu gitu loh. Tapi kalau yang ditulis era sekarang ini sepertinya tidak ada Pak. Kalau kita bicara pendakwah itu semuanya pendakwah mimbar, ya, belajarnya fikih kalam, ya, tentang fikih sholat, kalam tentang dan yang lainnya. Sakpol-pole kalau keumatan itu ditarik untuk mihak calon presiden A apa calon presiden B. Tetapi yang berbicara tentang keumatan tidak, belum ada. Nah, ini PR besar menurut saya. Yang penting itu bukan soal khilafahnya dan sebagainya, tapi tentang bagaimana kita merumuskan problematika keumatan yang ada sehingga nanti kalau itu sudah dirumuskan problemnya di mana, Muhammadiyah kebagian apa ini menyelesaikan bagian apa, NU kebagian menyelesaikan apa, MTA kebagian menyelesaikan apa, mana yang bisa dikerjakan bersama-sama, itu insya Allah akan bisa dikerjakan. Tapi tanpa riset tentang problematika keumatan, sepertinya nanti kelompok-kelompok Islam itu akan bersaing secara eksistensial dan umat masalahnya tetap saja tidak akan terselesaikan. Seperti itu. Masya Allah, Ustaz. Ini masih ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Enggak apa-apa. Silakan, mungkin silakan. 5 menit lagi, Ustaz. Bagaimana Ustaz menjawab komentar orang yang mengatakan bahwa PKI berasal dari SI, Ustaz? Sehingga yang disalahkan seolah-olah kadang SI ya, karena memang kan kita tahu bahwa seolah-olah tokoh-tokoh PKI ini kan anak kandung SI ya, mungkin seperti Semangun gitu ya. Mungkin dalam pandangan Ustaz bagaimana, Ustaz? Ya memang SI ini kan PKI itu memang berasal dari SI, iya. Tapi saya coba petakan ya. Di dalam tubuh SI ya, itu ada yang memang mereka berasal dari santri dan ada yang sering diketup disebut sebagai kegiatan infiltran, infiltrasi. Memang hobinya PKI itu menginfiltrasi organisasi lain. Nanti bukan hanya Syarikat Islam korbannya. Menjelang akhir tahun 60-an itu PNI terbelah antara PNI yang murni nasionalis dengan PNI yang pro PKI. Bahkan lembaga kebudayaan rakyat, Lekra itu kan sebetulnya lembaga kebudayaan yang sifatnya umum, bukan hanya PKI saja. Tetapi nanti 70% pengurus PKI itu orang Lekra itu PKI. Sehingga akhirnya Lekra itu lebih banyak menjadi corong bagi kegiatan kebudayaan PKI. Kemudian Gerwani itu juga sebetulnya asosiasi dari banyak gerakan wanita, ya, ada yang Islam, ada dan sebagainya. Tetapi nanti akhirnya PKI menginfiltrasi
dan akhirnya Gerwani itu 70%-nya itu diduduki oleh orang-orang PKI, dan akhirnya Gerwani menjadi corong yang mendukung hampir semua gagasan-gagasan PKI. Demikian juga dengan Syarikat Islam. Ada yang mereka dari Syarikat Islam ini Pak Cokro Aminoto, Agus Salim, ya, kemudian Abdul Muiz dan sebagainya. Dan kemudian yang dari Jawa Tengah ini ada yang dia sudah punya basis keislaman cukup bagus, tetapi dia menjadi murid Sneflit seperti Tan Malaka. Ada juga yang memang dia sempat berguru pada Pak Cokro dan menjadi murid Sneflit juga, yaitu Semaun. Dan ada juga yang memang murni murid Sneflit, Alimin dan Darsono. Jadi ada yang istilahnya santri yang semangka gitu ya, luarnya tetap hijau, dalamnya merah gitu ya. Dan ada seperti Haji Misbah yang hanya mengambil komunisme itu sebagai alat bedah sosial untuk perlawanan terhadap kapitalisme, feodalisme, dan kolonialisme. Nah, itu beragam. Nah, kemudian ada pengamatan menarik dari Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Sneflit ini berperan memang salah satunya selain untuk mengajarkan sosialisme, tetapi juga untuk membunuh kekuatan Syarikat Islam. Dengan cara apa? Dia memfokuskan pada Syarikat Islam yang ada di Jawa Tengah, Semarang, yang kemudian lebih banyak dipenuhi oleh gagasan-gagasan Sneflit tentang komunisme. Dan ini dijadikan sebagai politik mata baji oleh Belanda. Politik mata baji itu berfungsi untuk mengkampak, ya, membelah kayu menjadi dua. Politik mata baji. Ini dilakukan oleh Belanda sejak dulu. Misalkan begini, kalau terkait dengan ketika sebelum pergerakan nasional ya, antara kerajaan Aceh, ya, Aceh dengan kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, itu dua kekuatan Islam yang besar. Di tengah-tengahnya dikasih Batak yang itu disterilkan dari Islam dan dikristenkan, sehingga kekuatan Aceh dengan kekuatan Pagaruyung tidak pernah bisa bersatu. Nah, itu banyak. Nanti di Manado itu antara kerajaan Malaka dengan Zulu di Filipina dipisahkan oleh Manado. Gitu ya, itu. Nah, dua kekuatan Syarikat Islam yang paling besar itu ada di Jawa Timur, yang merupakan tempat lahir Pak Cokro Aminoto, dan di Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu pesantrennya kuat. Itu dua kekuatan SI yang utama. Sedangkan di Jawa Tengah itu kekuatan SI-nya lemah, gitu ya. Maka kemudian Syarikat Islam di Jawa Tengah ini itu berhasil diubah oleh kader-kader PKI menjadi Syarikat Rakyat, dan akhirnya memisahkan diri dari Syarikat Islam, sehingga apa? Antara kekuatan Syarikat Islam yang ada di Jawa Timur dengan kekuatan Syarikat Islam yang ada di Jawa Barat itu menjadi sama-sama lumpuh karena tidak ada penghubung. Ya kan? Karena biasanya kan Jawa Tengah sebagai penghubung dua kekuatan utama Syarikat Islam. Sehingga akhirnya seolah-olah Syarikat Islam Jawa Timur bekerja sendiri, Syarikat Islam di Jawa Barat bekerja sendiri. Koordinasi itu diputus di tengah, sehingga itu yang disebut sebagai Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Sebetulnya Sneflit itu sedang menjalankan politik mata baji untuk membelah, untuk memisahkan dua kekuatan utama Syarikat Islam yang ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur, sehingga keduanya makin lama akan makin melemah, dan nanti pada akhirnya gaung atau kebesaran Syarikat Islam itu disalib oleh PKI. Sehingga kita dapat tahu dalam buku Islam sebagai Ilmu, Pak Kunto Wijaya menyatakan akhirnya Syarikat Rakyat yang berubah menjadi PKI itu memang akhirnya lebih mampu untuk melakukan penetrasi ke kalangan buruh dan tani dibandingkan dengan Syarikat Islam tadi. Karena dua kekuatan utama Syarikat Islam itu dibuat terpisah sehingga harus bekerja sendiri-sendiri dan melemah, dan kemudian PKI akhirnya makin lama makin menguat. Jadi itu sepembacaan saya seperti itu. Jadi Belanda bermain juga gitu loh, bermain juga dengan menjadikan PKI sebagai kekuatan pemecah dari Syarikat Islam ini. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang luar biasa sekali.